Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera eh, buat semuanya. Buat saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudaraku berada. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, teman-temanku semua tetap dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang lagi berjuang. Mudah-mudahan segera tahap demi tahap ada perbaikan. Baik teman-teman, saudaraku semua, sebagaimana yang telah saya janjikan bahwa saya akan buat video-video berikutnya. Ini adalah video kedua, akan menyampaikan tentang sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis yang pernah saya alami. Saya telah berjanji untuk saya rangkum, karena kalau tidak dirangkum tentunya eh, kita banyak lupanya begitu. Namun sebelumnya, menyempurnakan video saya yang pertama bahwa eh, saat saya terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis di mana saya harus opnam selama 3 kali, itu eh, 6 kali USG, 6 kali EKG, rongsen, CT scan. Hanya satu hal, CT scan yang membuat saya ini agak ketakutan karena hasil CT scan katanya ada penyumbatan begitu. Itu ketika saya masuk di rumah sakit berikutnya, eh, dokter yang nangani tentunya berbeda. Saya kejar untuk dokter saraf itu bagaimana hasil dari CT scan itu. Ternyata beliau menyampaikan, kenapa dengan CT scan? CT scan itu hasilnya baik-baik saja. Cuma pada saat itu Bapak ini cemas, Bapak saat asapnya naik gitu. Nah, walaupun saya tidak mudah percaya, itu masih sering kali itu saya membuat saya berpikir terus sampai saat ini. Tapi oke lah, saya tetap berusaha untuk mempercayainya karena ya sampai saat ini buktinya saya ya semacam ini begitu. Baik teman-teman, saudaraku semua, akan saya eh, bacakan ya tentang sensasi yang pernah saya alami. Ini pengalaman yang saya alami. Jadi bukan, saya tidak mencari-cari eh, sensasi yang dialami oleh orang lain, tapi ini adalah yang saya alami sendiri. Jadi saya tidak mencari data dari pihak lain, tapi ini eh, rangkuman sensasi yang berhasil saya tulis. Mungkin ada yang lupa atau bagaimana, nanti mungkin di video-video berikutnya juga akan saya sampaikan lagi di awal saya membuat video. Jadi sensasi yang pertama, sensasi yang dari psikis ya, ini pengalaman saya yang saya alami. Itu takut mati. Udah pasti takut mati. Yang kedua, takut pingsan. Yang ketiga, takut dapat penyakit berat. Yang keempat, takut dengar berita kematian. Yang kelima, susah eh, takut suara burung malam. Kalau tempat saya burung perit gantil. Ada yang mengatakan kalau di Jawa Barat itu burung kedasih yang suaranya tit 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 tit, 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 tit. Itu saya takut sekali karena itu di suatu situasi sepi terus malam hari suaranya itu sangat jelas sekali. Itu saya takut itu. Kemudian yang keenam, takut masuk ruangan karena setiap masuk ruangan itu ada biur-biur gitu. Itu nanti sensasi yang semacam itu akan kita sampaikan sendiri melalui video berikutnya, video yang secara khusus tentang sensasi-sensasi itu. Tapi ini rangkuman dulu, akan saya sampaikan secara menyeluruh dulu. Kemudian mimpi buruk. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, gampang marah. Yang kedelapan, gampang marah. Yang kesembilan, mudah tersinggung hal-hal kecil. Itu mudah tersinggung. Kemudian takut pergi jauh.
Jadi saya masih takut pergi jauh pada saat itu. Keluar dekat, pulang lagi. Kemudian takut naik kendaraan. Yang ke-12, pilih-pilih makanan atau takut makan yang menjadi pantangan. Yang ke-13, marah dengar kalau ada orang bahas tentang penyakit. Kemudian sulit tidur. Ini yang ke-14. Yang ke-15, sering eh, apa ya? Sering lamun. Kemudian suka nerka-nerka tubuh kita sendiri. Ini sensasi dari psikis. Mungkin masih banyak lagi yang saya lupakan atau tidak saya ingat. Kemudian sensasi yang fisik. Satu, mata blur atau mata buram. Dua, keliengan. Yang ketiga, badan tidak seimbang. Jadi duduk kadang seperti kursinya itu ambles. Jalan kadang jalannya seperti tidak rata, bergelombang gitu. Yang keempat, perut panas. Yang kelima, dada panas. Yang keenam, pinggang sakit. Lama ini, sangat lama. Kemudian yang ketujuh, kepala migran, sakit sebelah. Yang kedelapan, hidung mampet sebelah, kadang kiri, kadang kanan, kadang dua-duanya. Itu. Yang ke-9, telinga berdenging. Yang ke-10, sering diare, sering mencret. Yang ke-11, perut kembung. Yang ke-12, susah buang angin. Yang ke-13, sering kencing, sering kencing. Yang ke-14, sering kesemutan. Yang ke-15, napas tidak plong, sampai harus dibantu oksigen. Kemudian yang ke-16, gatal-gatal di kulit, di bagian tubuh manapun, gatal-gatal. 17, dada berdebar. Yang ke-18, dada seperti tertusuk. Yang 19, gigi keropos. Ini gigi-gigi yang tidak sehat akhirnya menjadi keropos. Yang gigi sering sakit-sakitan itu. Kemudian gigi sering berdarah. Ini nggak tahu, mungkin ya bagian yang keropos itu atau bagaimana, sensitif sekali, itu sering berdarah. 21, ke kepala sering kemaluan, sering panas saat habis kencing, sering sekali. Kalau orang ada yang mengatakan ISK, infeksi saluran kencing, tapi saya nggak tahu. Intinya itu yang saya alami, yang saya rasakan. Kemudian perut bawah samping itu mengganjal, kadang kiri, kadang kanan, kadang bersamaan, dua-duanya. Kemudian 23, pinggang kiri, punggung kiri kaku. Ini di bawah lurusnya kepala bawah samping kiri ini kaku sekali. Kemudian tenggorokan sakit. Kemudian BAB berdarah. Itu yang ke-26 ya, BAB 25 ya, BAB berdarah. Yang 26, perut begah. Perut itu rasanya ya semacam kembung, tapi semacam kenyang, tapi padahal lapar. Itu yang saya rasakan. Kemudian 27, tensi sering tinggi. Saya tensi sering sekali tinggi, utamanya pada saat panik, saat bingung. Kemudian badan pegal-pegal, itu kadang pindah-pindah. 29,
tidak kuat dingin. Jadi kena air gitu, utamanya di area perut ini, luar biasa semacam ces gitu. Kemudian apa ya? Yaitu tidak kuat dingin. Nah, sementara itu mungkin ada yang sensasi-sensasi yang mungkin sudah saya lupakan. Nah, sensasi-sensasi yang saya sampaikan itu adalah murni. Murni itu saya alami. Saya tidak mencari data-data para penderita lain, tapi ini eh, memang pengalaman yang saya alami, makanya saya bagikan pada teman-teman. Kemudian namanya sensasi itu lain orang juga kadang lain, tapi yang pasti kalau gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu kebanyakan sama. Yang beda mungkin hanya satu dua, mungkin teman ini ngalami ini tapi saya tidak, mungkin saya ngalami ini, mungkin teman yang lain atau saudara-saudaraku tidak mengalami ini. Inilah namanya sensasi. Jadi lain orang mungkin lain sensasi yang dihadapinya, walaupun banyak sekali kesamaannya. Itu saudaraku, video saya yang kedua tentang berbagi pengalaman terkena sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, yang mana baik sensasi fisik ataupun sensasi psikis pada akhirnya muaranya adalah kecemasan yang berlebihan. Kalau orang mengatakan adalah anxiety disorder. Itu yang saya alami dan bisa saya bagikan pengalaman ini kepada teman-temanku semua. Barangkali itu sementara video yang harus saya sampaikan. Nanti akan saya luncurkan video-video berikutnya tentang pembahasan satu persatu sensasi dan berikut penanganannya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya doakan teman-teman yang saat ini lagi parah-parahnya dan sedang berjuang, mudah-mudahan segera berangsur membaik. Dan itu yang pasti teman-teman akan membaik, disengaja atau tidak nanti teman-teman akan tahu sendiri. Teman-teman akan membaik. Yang penting tetap berupaya untuk bagaimana pikiran kita ini coba kita berjuang untuk agak merilekkan, walaupun itu perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang sangat sulit. Untuk namanya merilekan pikiran itu tidak mudah, tapi saya yakin teman-teman saudaraku semua pasti bisa. Saya bisa kok, teman-teman juga pasti bisa. Karena apa? Inilah namanya gangguan asam lambung yang karakternya semacam itu. Dan mungkin kalau saat ini teman-teman lagi di fase itu, ya wajarlah kalau masih berbaring, masih kecemasannya mendominasi, ketakutannya masih luar biasa, itu wajar. Karena saya sendiri di posisi yang semacam ini pun kecemasan masih sering timbul dan menghantui saya. Saya masih sering ngelamun juga. Tapi kenapa kok buat video? Saya pengen teman-teman bangkit bersama-sama. Dengan saya berbagi semacam ini, mudah-mudahan bisa mengedukasi, memotivasi teman-teman, dan teman-teman bisa tersugesti apa yang saya sampaikan. Hal-hal yang baik itu bisa tersugesti, sehingga teman-teman sedikit demi sedikit akan bangkit, dan teman-teman akan pulih secara perlahan kembali seperti sedia kala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.